Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,8 tipenya XV manual tahun 2007. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama itu adalah tampilan dari fisik luar. Jadi dari fisik luar itu kita perhatikan, yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita pastikan, kita cek bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan sama. Terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu di permukaan catnya, yaitu pantulan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya dia masih memantulkan bayangan itu secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu kondisi mobil. Nah, kita kelilingin mobil. Nah, bagian-bagian yang perlu kita perhatikan juga di bagian kaca, terus habis itu lampu-lampu, terus habis itu di velg, di ban. Nah, ini kondisi ban juga masih tebal, mungkin sekitar 70% ada nih, antara 70-80%. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisi dari luar mobil itu oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi dari luar oke. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobilnya ya. Oke, kita coba buka mobil. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itulah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus di kolong jok juga perlu kita pastikan, kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir ya. Oke, nah setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan posisi duduknya bagaimana. Terus habis itu kita perhatikan juga kondisi dashboard bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu coba kita perhatikan juga plafon kondisinya masih oke atau tidak. Nah, coba kita perhatikan di joknya juga, sarung joknya kondisi masih oke atau tidak. Nah, ini dia joknya masih orisinil ya, bawaan pabrik. Dia bahannya bahan campuran antara beludru sama fabric ya. Jadi kondisinya juga masih oke untuk ukuran mobil tahun 2007 seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi interior oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mesin. Nah, tapi sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembes. Terus habis itu kita periksa juga level oli, kondisi oli. Terus habis itu radiator coolant, kondisi dan levelnya. Pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan kondisi sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini colokan buat kita nyalakan mobil ya. Sekarang kita coba nyalakan mobil, oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di dinamo starternya sudah bermasalah, atau bisa jadi akinya sudah soak. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita perhatikan dengan kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesinnya masuk. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim yang masuk ke dalam. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi dia sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti atau perlu perlu diganti. Nah, atau bisa juga mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up.
atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya coba kita perhatikan di kilometer. Nah, mobil ini kilometernya di 172.000. Jadi di sini ada servis rekor terakhirnya ini, servis berikutnya di 175.000. Nah, di Nissan Grand Livina ini juga masih ada ya. Jadi coba kita buka dulu. Harusnya saya buka dulu nih sebelum kita periksa mobil. Nah, dia buku servis sih tidak ada, tapi ada beberapa bon-bon servis terakhirnya, servis sebelumnya ya. Terus habis itu di sini juga buku manual juga masih ada. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, kita cek antara kondisi secara fisik, kilometer, serta ada rekor-rekor servis terakhirnya. Kita pastikan bahwa dia sesuai, jangan sampai dapat kilometer mobil yang ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian mesinnya. Oke. Nah, di sini buat buka kap mesin. Nah, di sini buat buka tangki bensin. Nah, terus habis itu di sini ada buat sekring. Di sini ada tempat sekring. Nah, ini spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract ya. Oke. Nah, terus sekarang sebelum kita ke depan, sekarang kita periksa di door trim ya. Nah, ini kondisi door trim juga masih oke, ini bahan dulunya. Nah, terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Salah satu yang perlu kita periksa, karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu indikasi sudah gantian. Sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, di sini ada buat power window ya, buat power window. Terus habis itu di sini ada buat central lock, sama ini buat lock unlock power window. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, buat buka mesinnya ini, nah di sini ya di agak sebelah kanan. Nah, kita dorong ke kiri. Nah, oke. Nah, Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1800 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin yang masih bagus, kita bisa mendengarkan ritme suaranya. Dia suaranya masih konstan, dia halus, getaran mesinnya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan yang pertama itu dari sealer kap mesin. Pastikan bahwa sealer kap mesin itu aman, tidak ada perbaikan. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan jangan sampai ada perbaikan atau reparasi. Nah, ini sudah dilengkapi dengan peredam panas ya pada kap mesin. Nah, di bagian depan juga nih apron besi yang memanjang di bagian depan juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian samping-samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal dari mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil bekas dengan kapasitas mobil keluarga ya, dengan kapasitas 7 penumpang yang dia sudah existingnya sudah lama ya, sampai sekarang juga masih eksis, Nissan Grand Livina ini. Terus tenaganya juga oke untuk di kelasnya. Terus habis itu juga termasuk yang nyaman ya untuk dikendarain. Terus habis itu juga hampir semua bengkel bisa menanganinya. Dan juga Nissan Livina juga harganya juga sudah terjangkau ya. Mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian ini ya. Kita ke bagian tengah dan bagian belakang. Nah, sekarang saya masuk ke bagian tengah ya. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom sekitar 6 jari. Nah, terus headroom saya masih ada dapat sekitar mungkin berapa ya? 7 atau 8 jari. Nah, kita ke bagian belakang dulu. Nah, di bagian belakang ini dia bisa 2 penumpang, ada senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, cuman dia belum ada seat belt di bagian belakang. Nah, terus pelipatannya bisa 100% ke bagian depan. Terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan. Terus di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan. Nah, terus di bagian atas ada lampu baca. Terus habis itu ada handle, modelnya retract ya, kiri kanan handle tangan. Nah, terus kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini dia joknya pelipatannya bisa 40% 60% ke depan.
Terus ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu dia jok kondisi juga masih oke untuk ukuran tahun 2007. Nah, terus di sini ada handle tangan. Handle tangan apabila kita duduk berdua, dia cukup tinggi, cukup proper, enak. Nah, di sini ada 2 cup holder. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada handle yang modelnya model retract juga. Nah, di sini ada tempat penyimpanan di belakang jok. Terus habis itu di sini juga ada kisi-kisi AC. Ada 2 ya, tapi tidak bisa diatur kecepatan hembusan angin, dia mengikuti dari depan. Nah, terus di sini ada handle tangan juga modelnya retract. Terus habis itu ada lampu baca di bagian tengah. Oke, nah seat belt ada 3 titik di 2 tempat serta 2 titik ini 1 untuk penumpang tengah. Nah, terus sekarang kita periksa bagian door trim. Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini ada wood panel ya. Ada wood panel, child lock sudah dilengkapin. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan pintunya kondisinya aman, tidak bekas reparasi atau gantian. Oke. Nah, sekarang pengisian bensin ada di sebelah ini. Ada di sebelah kanan. Nah, terus habis itu ini ban dia, kondisi ban juga mungkin masih sekitar antara 70-80% seperti itu. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang sendiri ini ada spoiler, ada lampu rem belakang. Nah, kaca sudah dilengkapi dengan defogger bagian belakang, wiper juga sudah ada. Nah, ini Grand Livina ya, jadi 1800 XP, dia 6 speed manual ya. Oke, sini udah ada sensor parkir, kamera mundur cuman belum dilengkapin. Sekarang kita coba periksa bagasinya. Nah, ini bukanya dengan tuas di sini. Nah, untuk pintu bagasi kita juga periksa nih sealer, pastikan bahwa sealernya kondisinya aman, tidak ada bekas reparasi. Terus habis itu di bagian tulangan pintu juga perlu kita periksa kondisinya aman atau tidak. Jangan sampai ada perbaikan ya, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Sini juga ya, tulang-tulangan di sini juga perlu kita periksa. Nih, oke. Nah, terus bagasi sih masih ada space tapi tidak terlalu besar. Cuman apabila jok baris ketiga dilipat, dia rata dan akan dapat space yang lumayan ya untuk bagasi. Nah, di bagian bawah sini ada kompartemen juga. Nah, di bagian sini bawah sini ada ban ukurannya full size ya. Cuman susah, harus dibuka dengan 2 tangan ya, saya tarik. Nah, full size. Nah, di bagian bawah juga kita pastikan bahwa tidak ada karat atau tidak ada perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Sekarang kita ke bagian sini, kita periksa di door trim ya. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kondisi masih oke. Sini sudah dilengkapi dengan child lock. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, juga kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan bagian depan, ini tampilan dashboard. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Oke, kita periksa apa saja yang ada di bagian dashboard depan. Nah, ini setirnya ini sudah di retrim ya dengan bahan semi kulit untuk menambah grip yang lebih enak. Nah, ini ada pudar-pudar karena pemakaian. Bagian depan sih masih oke. Nah, ini cluster speedometer. Nah, di bagian tengah sendiri ini sini ada lecet karena pemakaian ya nih ya. Ada gores-gores sedikit karena pemakaian. Nah, di bagian sini di tengah di sini ada kisi-kisi AC. Nah, di ini dia head unit sudah TV ya. Sudah TV, bisa untuk CD, MP3 serta radio AM FM. Terus di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, ini pengaturan buat AC-nya ya. Jadi di sini buat arah semburan AC, ventilasi luar dalam, suhu AC, kecepatan AC. Di sini ada defogger belakang. Nah, di sini ada power outlet. Nah, di sini jika kita buka ada cup holder buat 2 serta masih ada remote-nya ya. Ini LCD TV-nya juga mereknya Pioneer. Oke, sekarang nah ini tuas manualnya, dia ada pudar karena pemakaian. Dia 6 speed ya plus mundur. Nah, ini tuas handle rem tangan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan, mungkin naruh handphone juga bisa. Nah, di bagian sini juga perlu kita periksa nih. Apabila ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada juga tempat penyimpanan terbuka. Oke.
Di bagian atas handle tangan modelnya model retract. Nah di sini sun visor dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya juga. Nah ini spion tengah bisa diatur kesilauannya. Nah ini sun visor tidak ada cermin di bagian supir. Nah di sini tidak ada handle tangannya. Oke. Nah oke, mungkin ini saja video review tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,8 ya, tipenya XV manual tahun 2007. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, harga mobil, simulasi kredit, serta deskripsi mobil saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih enteng atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kalau ke Zal Motor tinggal lurus dari gerbang utama, ada bundaran belok kiri. Nah di sini nih di hook ya, ini Zal Motor ya. Nah kelihatan ya. Oke. Nah oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info mengenai video-video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah terus follow juga ya di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu review mengenai mobil Nissan yang lain, serta di sini ya, di sini. Terus habis itu di sini ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, teman-teman, saudara-saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.